Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi dengan Enci Ruth di Pada Minggu Anak dari 17 Mei 2020 kelas anak kecil. Enci berharap adik-adik pagi ini penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari Minggunya, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Sekarang adik-adik ambil sikap doanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan saat ini kami boleh berkumpul kembali melalui IMPA daring. Tuhan berkatilah pembacaan Alkitab kami dan juga cerita yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, hari ini tema cerita Enci itu adalah apa nih? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak serakah. Ada yang tahu arti serakah itu apa? Serakah itu adalah suatu sikap di mana kita tidak mau berbagi atau merasa tidak puas. Nah, di sini Enci punya cerita nih adik-adik. Di suatu hari, di siang hari nih, di sebuah padang rumput, berjalan-jalanlah 2 ekor tikus. Yang satu tikusnya namanya Miko, yang satu tikusnya bernama Miki. Miko itu yang si tikus besar dan Miki itu adalah si tikus kecil adik-adik. Mereka berdua sedang jalan-jalan nih, udah jam makan siang. Mereka kelaparan adik-adik. Akhirnya mereka jalan-jalan mencari makanan. Nah, si Miko sama si Miki ini jalan-jalan nih adik-adik, mencari makan. Sampai akhirnya si tikus besar ini yang namanya Miko tadi bilang, aduh, kita harus jalan berapa jauh lagi ya Miki? Gak dapat makanan nih, aku udah lapar banget. Nah, si tikus kecilnya si Miki bilang, sabar Miko, sebentar lagi pasti kita ketemu kok tempat untuk kita makan, sabar ya. Ayo kita harus semangat. Sampai pada akhirnya si Miko tikus besar tadi menyerah adik-adik. Aduh Miki, aku kayaknya tunggu di bawah pohon ini aja deh. Aku udah capek nih, udah gak kuat, harus jalan jauh lagi. Boleh gak aku minta tolong kamu aja? Kamu kayak masih semangat nih buat cari makan. Aku minta tolong kamu aja ya. Nanti kalau kamu ketemu makanan, jangan lupa bawa buat aku. Nah, terus kata si Miki, oh iya Miko. Ya udah kamu istirahat aja. Aku aja yang cari ya. Kayaknya di ujung sana ada rumah tuh. Nanti aku bawain makanan ya buat kamu. Kamu tunggu sini ya Miko. Terus Miko, iya. Makasih ya Miki, aku tunggu sini ya. Iya. Akhirnya si Miko dia tetap tinggal di bawah pohon adik-adik dan si Miki mencari makanan. Nah, akhirnya si Miki sampailah di sebuah rumah. Nah, di depan rumah itu ada makanan. Ada sekeranjang jagung. Wah, si Miki senang sekali. Akhirnya sampai juga. Wah, jagungnya banyak banget. Nah, terus si Miki berpikir, gimana caranya ya supaya aku
bisa masuk ke keranjang itu. Nah, akhirnya dia mulai jalan ke keranjang itu dan aku punya ide. Akhirnya dia manjat ke keranjang itu. Sampai akhirnya dia berhasil masuk ke keranjang itu dan memakan jagung yang ada di keranjang itu. Wah, dia senang sekali. Dia makan dengan lahapnya semua jagung yang ada di dalam keranjang itu. Wah, dia makan. Pada saat dia sudah mulai merasa kenyang, dia baru teringat, oh iya ya, aku lupa sisain buat si Miko. Tapi udahlah, aku makan lagi aja. Gampang lah, nanti tinggal bilang sama Miko aku nggak dapat makanan. Habis jagung ini enak banget, aku masih lapar. Udah, aku makan aja sendiri. Wah, akhirnya dia makan semuanya dengan lahapnya adik-adik. Sampai akhirnya, singkat cerita, si Miki menghabiskan seluruh makanannya. Dia lupa kalau si Miko lagi nungguin dia tadi ya. Nah, ketika dia sudah kenyang, dia gak bisa bergerak adik-adik. Akhirnya dia terjebak di dalam keranjang. Terus dia merasa sedih. Aduh, harusnya tadi aku gak makan semuanya. Sekarang aku gak bisa berbuat apa-apa. Kasihan ya si Miki. Karena dia serakah, makanya dia akhirnya terjebak di dalam keranjang. Nah, tadi belum sampai di situ adik-adik. Sekarang siapin Alkitabnya. Kita buka sama-sama yuk dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Korintus di Perjanjian Baru ya. Adik-adik boleh minta tolong papa sama mama untuk bantu buka di kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Nah, adik-adik baca dulu ya Alkitabnya ya. Tadi kita udah baca ya dari kitab Korintus. Sekarang pertanyaan Ci. Siapa sih penulis kitab Korintus? Ada yang tahu nggak? Siapa ya penulis kitab Korintus? Ini dia gambarnya. Ada yang kira-kira tahu nggak nih? Siapa ya namanya ya? Namanya adalah Bapak siapa? Bapak Paulus. Pasti adik-adik di sini sudah cukup sering ya mendengar Bapak Paulus. Ada yang tahu kenapa Bapak Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus? Karena ternyata jemaat yang ada di Korintus itu mereka sedang mengalami perpecahan. Mereka saling bermusuhan nih adik-adik karena sikap serakah yang mereka miliki. Sama seperti cerita tadi di awal ya, ceritanya Miko dan Miki. Yang serakah tadi siapa? Si tikus kecil ya, si Miki. Dia serakah, dia tidak mau berbagi makanan. Nah, sama jemaat di Korintus juga seperti itu adik-adik. Keserakahan yang mereka alami itu adalah mereka tidak mau saling membantu. Lalu mereka juga merasa ingin menang sendiri. Dan juga tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Akhirnya kehidupan yang ada di jemaat di Korintus itu tidak ada rasa damai adik-adik karena mereka saling berantem. Enak gak ya kira-kira kalau hidup saling berantem seperti itu tidak ada kedamaian? Gak enak ya adik-adik ya. Nah itu juga terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupannya adik-adik ataupun itu kita tanpa kita sadari pasti sering kita lakukan ya adik-adik. Nah, siapa yang suka melakukan hal-hal atau contoh serakah seperti ini? Misalnya gambar nomor 1 ini. Siapa yang masih suka rebutan mainan sama kakak atau adiknya? Atau bahkan kalau misalnya nggak punya kakak atau adik, yang masih suka rebutan mainan sama temennya di sekolah. Padahal mainannya sama nih. Tapi selalu aku pengennya punya mainanku lebih banyak, jadi aku ambil aja mainan adikku atau kakakku. Atau bahkan lagi main sama temennya, mainan temennya diambil. Nah, siapa yang masih suka seperti ini? Atau mungkin ada juga yang di rumah serakahnya seperti ini. Remote-nya dipegangin dari pagi sampai siang. Aku yang menguasai TV, aku yang nonton TV seharian, semuanya gak boleh nonton. Siapa yang suka kayak gitu? Kalau udah asik nonton depan TV, remote-nya dipegangin sendiri, gak mau berbagi sama yang lain. Atau siapa juga yang suka kayak gini nih. Di sekolah, kalau udah punya temennya sama dia doang, temennya gak boleh mainan sama orang lain.
harus mainannya sama aku. Kemana-mana harus barengan. Jadi kalau misalnya temennya mainan sama orang lain gak boleh. Nah, siapa tuh yang suka kayak gitu? Kalau adik-adik masih bersikap seperti tadi, serakah, tidak mau berbagi, itu ada akibatnya. Yang pertama, Tuhan Yesus jadi sedih karena melihat sikap adik-adik. Terus yang kedua, bukan cuma Tuhan Yesus saja, tapi mama sama papa pasti sedih. Dan juga pasti ada kadang yang juga pasti dimarahin mama sama papanya nih kalau misalnya masih serakah di rumah. Rebutan remote TV atau rebutan makanan atau mainan sama adik kakaknya di rumah. Pasti adik-adik juga kena omel sama mama papa. Lalu kalau misalnya adik-adik serakah di sekolah, gak ada yang mau nemenin adik-adik nanti. Temen-temennya pada malas temenan sama adik-adik. Nah, itu tadi kalau misalnya adik-adik masih bersikap serakah, tidak mau berbagi. Melalui cerita Anci hari ini, kita mau diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan, seperti keluarga, makanan, minuman yang adik-adik masih boleh santap setiap hari, lalu juga kesehatan, nafas, sekolah, adik-adik masih bisa belajar ya, walaupun sekarang belajarnya melalui video ya kan, online sama gurunya. Nah, tapi adik-adik harus mengucap syukur. Dengan cara apa? Adik-adik rajin mendengarkan Impa Daring yang setiap minggu Engko share ke adik-adik. Itu salah satu wujud ungkapan syukur. Lalu gimana lagi caranya untuk mengucap syukur? Berdoa. Adik-adik tetap harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, lalu yang kedua yang mau diingatkan lagi kepada kita adalah untuk adik-adik harus hidup saling berbagi. Tidak boleh serakah, tidak boleh menang sendiri. Adik-adik harus belajar untuk mau mengalah dan saling berbagi dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita mau melakukan dua hal yang tadi Ci bilang, selalu bersyukur dan mau saling berbagi, pasti kita akan menciptakan kedamaian. Nah, menciptakan kedamaian, hidup damai, pasti akan ada sukacita di situ. Nah, siapa yang di sini suka hidup dalam damai? Pasti semuanya di sini adik-adik, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik yang pastinya akan menciptakan kedamaian dimanapun adik-adik berada. Sampai di sini cerita Enci, dan di sini Enci punya aktivitas buat adik-adik. Aktivitasnya apa? Di sini Enci minta adik-adik untuk membuat video singkat paling lama 1 menit untuk adik-adik menceritakan pengalaman sikap serakah yang pernah adik-adik lakukan, baik itu di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, nanti kalau sudah, minta papa dan mama untuk kirimkan videonya ke grup WhatsApp ya. Enci tunggu videonya paling lambat hari ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita tutup ceritanya hari ini. Kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada siang hari ini kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya dari firman ini kami boleh menjadi anak-anak yang baik, kami boleh menjadi anak-anak yang tidak serakah lagi dan mau hidup damai dan saling berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka membagi pada